Isi rekap karo sing cene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amal batu teman-temanku KPPS yang sangat bahagia, wajahnya sangat cerah menanti hari H. Saya suka sekali, saya senang. Rupanya tidak ada wajah-wajah yang menunjukkan rasa takut, khawatir, tidak ada. Ya, saya senang, saya bangga. Seakan-akan wajah panjenengan ini koyo hinan ngono modele. Koyo model koyo nggak tahu di hati sampean gimana takut-takut. Tapi kelihatan saya itu memang harus seperti itu ya. Saya juga begitu. Kalau saya teman-teman ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah sehingga saat ini pulau saged kumpul dalam rangka pemahaman pendalaman materi. Dan selanjutnya sambil menunggu ini tadi apa namanya, pertama masalah stempel ya. Stempel itu memang tidak pakai juga boleh, pakai juga boleh. Tapi kalau saya membayangkan 5 suara kali 300 berarti 1.500 ya. Nulis ya tidak apa-apa, buyar pemungutan widget sampai temen kapangan bisa ya. Tapi kepingin nulis ya. Tapi stempel itu kalau kemarin ngomong-ngomong dengan PPK, kalau cari stempel pesannya KPU ya, ketua KPU yang baik khususnya. Ojo kok stempel murah nggak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan kalau murah hasilnya kan jelek. Ini kalau di stempel ini apa jadi tembus jerebet, ini berbahaya, bisa menjadi suara tidak sah. Kalau tidak sah, wah itu bisa ulang. Makanya jangan melihat murah stempelnya regane 20.000. Wis iku 20.000, ya itu harus tidak. Jangan deh. Toh itu nanti kan ada anggarannya. Anggaran panjenengan itu sudah disebutkan oleh ketua KPU kan ya, operasional TPS kan 2,5 juta. Lek menurut saya 2,5 juta itu wis cukup. Oh, cacang ada lulus muncul. Nah, sip. Jadi ngomong apa? Katakanlah perak itu 1 juta, enggak ada 1 juta ya, enggak ada ya. Katakan 1 juta. Beli apa? Triplek 200. Ya, mesti buat kayak dia. Terus nopo malih sing gede itu kan gak karep to. Sing ageng. Ya mau. Salon nyewa tanggane lurah. Sing cilik nyewa kados salon tadi malam ya anu. Tangga apa? Salon brewok dari. Itu Ramadan. Itu yang dikhawatirkan. Terus nopo malih sing nggih tumbas nopo? Banner ya, banner itu sih paling 900. Pokoknya itu untuk operasional TPS. Nanti ATK ada sendiri. Mungkin sampai lupa, itu kan ketuanya bilang begitu. Operasional 2 juta itu operasional TPS. Terus bukan termasuk ATK. Mau ke ATK? Oh, anak tuh. Jadi ya. Dan itu belum cukup. Malah ini kalau ke BPK dapat informasinya ke malah. Pak, sampai teror itu untuk lagi cili, tambah satu lagi. Anggarannya besar banget. Belum kosong, kamu kok tambah malah yang dulu.
dalam anggaran di gede merutu TRP 4 kali 6 marangono ono survei SPC dibuat, nanti kan ada SPC setiap TPS itu ada SPC mungkin ngalam apa ya TPS lama kan ada SPC ya iya kan ada SPC ada. nah ini kalau cumi Dulu apa ben KPPS? Nah, sampean ben KPPS. yang mana dulu itu kan. dulu itu asli dikatakan sampai kan buat operasional saya mandiri soal nah di bawah dulu nyantai mawon tapi serius saya yang saya inginkan ya panitia dan KPPS harmonis ya kalau sampai mangkal aku mau mangkal panitia boten pulang sampai itu jangan orang sama mangkal berapa aku senang senang maka nanti kita upayakan, kita kondisikan panitia dengan KPPS sing hukum, sing harmonis, gak oleh mangkal-mangkalan kulong di ngoten kulong di harmonis sampai-sampaian itu harapan saya. Mereka kita kan tidak hanya sedikit sih mau jadi kekancan berteman ya terus model sani itu itu saya harapan saya mulanya waktu pulau umpamane muring-muring ya model muring-muring maning waktu WA di grup agak kasar bukan berarti itu mungkin muring boten temen boten terus biasa mawon nyantai serius yang jadi bahasa Quran itu kasar bukan berarti Quran itu jahat boten nah isi murid-murid itu apa paham mulai disebut satu murid-murid itu patil itu ya yang jadi ngomongin Pak Ujuri itu model ya terus kawan saya boten jahat ini kan kawan pabrik dari ini boten sakit di model itu tapi makanya itu kerja-kerja baru berarti kulon ini ngamuk keren boten ini jadi model keren itu apa malah kita ini ya tapi hati saya tidak jahat itu ya masalah stempel ya masalah stempel tadi kan kalau ada yang koordinir silakan tidak apa-apa dari KPPS saya tidak mau tadi kan memang maunya saya koordinir kalau ada teman KPPS yang berkoordinir silakan saya tidak terlalu jauh urusan itu karena saya juga sibuk sekali Pak lesi fisik boten Pak tapi tak ingin ngeluh sampean ini fisik boten mau itu boten tapi mikir karena banyak permintaan dari KPU laporan situ daerah mali, budi mali ngomong terus ya ngomong terus pokoknya sampai saya minta nanti PPS itu nanti beda buku memahami buku sampai kota sedoyo sih ya yang terus sampai yang banyak yang paham nah, sing lawas-lawas adanya bintek niki cek tambah pinter ya sing nyam-nyam cek tambah paham pulau panitia boten kepinter boten sama-sama belajar umpama sing pun paham sampai didoakan sing boten paham kita sharing kerja bareng-bareng memahami karena di dalam pemahaman pulau belum saya tinggal-tinggal itu bosan dulu tinggal-tinggal ya lalu saya sini juga ada baru kalau saya memahami di TPS itu perlu ketelitian harus ekstra teliti karena apa nanti ya lebih baik kena tapi teliti daripada bau wanter salah mau sampai bawa mana masuk gue sampean aku sih pernah nopo sih teliti ya teliti hati-hati lagi ngotot misalnya cepet sing garai ini sing garai suwi ini boten teliti
itu kayaknya kejadian dulu di mana di TPS 98 itu ya. Sebetulnya iki golongan iki Salafiyah TPS 9 waktu itu ya di Seleb ya 19 lo sampai itu lah itu kembali lo rumahnya tuh nangis semua nih jadi ciri-ciri waktu si perawan ini dia di sini 5 tahun yang lalu ngitung surat suara dimulai jam 9 iya kok mulai curiga tiba sebenarnya kok ambil benar lopangannya mereka ya karena ngitung sampai nek umut masa lopan sampai yo kok itu jam soalnya itu setor ternyata apa sampai ya daftar hadir dengan suara-suara tidak sama. Ini hati-hati bahaya menurut sampai. Sampai itu kali kenapa jadi hotel selesai sampai esok sampai nggak iso itu sampai. Kelakon sampai bukti nih kali itu. Omong waktu itu gua parani kalau jaminan pengawas kan saksi mas. Lek sampai salah sikap kan sinyal lamun pertahanno iku sampai dhewe sampai menit sampai nunggu begini yo kok ya kok Pak akhirnya kula tengahi wis saiki gawe patokan kartu suara katakanlah 200 ya 200 daftar hadir 200 lebih waduh menetok wis yo kok hitung sampai usah akhirnya pada tengah-tengah wis kesepakatan ya oke kita mencari solusi pakai surat suara kayak mulai ngitung namanya penjak Siti ke 19 Bumi gak mari esok ditutup rumah itu hari bisa nah, itu pengalaman makanya perlu hati-hati ternyata kejadian itu kok sakit terjadi seperti itu ya begitu daftar pulang gak balik nah orangnya daftar mulai gak balik sampean padahal kok daftar ya mesti handphone selesai toko terus lah makanya nanti ya sing bagian itu tolong sing mati-hati sing poli gitu sempat nih aku teliti apa? Ya sing tolong itu kita ya sama-sama kopi jalan itu yang terjadi itu gimana kasus mana tamping nanti malah ini sing kasus marah itu gimana makanya nanti apa namanya semua anggota KPPS harus paham semua terus saya jangan bisa takon itu saya nggak takon mana ketua kan kudu kita maju itu kudu ngatur wajib kalau ngatur awal itu mengantuk jadi itu ya terus terjadi di TPS sekolah Bapak dan Abu Bron ini dengan sepele tapi terjadi ngebonokan suara itu mesti cocok keliru padahal kan ngebono terus keliru saja itu kan nggak ganti yang kan anu grup itu murah ngebono keliru lalu itu gak balik di waktu ini terjadi apa? Kalau keliru dari ini cinta makan kapan nggak kan? Pak, ini kau keliru Pak oh dan terus ini habis ya apa? Diselesaikan dia dua senayan ada apa? Jadi konsultasi kali pengawas kali saksi ya apa? Diselesaikan kita enggak langsung saya simpel sampai cukup bisa pindah iya kalau dijatuh dengan pengawas itu dan mungkin nah ini bahaya ini engkau sampai akhirnya itu berbengong presiden kurang siji daftar hadir cakep kartu suara kurang bingung mana sampai ya mau mana wah ini pawangi itu ke pawangi sama habis pawangi lancar itu ya pawang
Oke, apa mana sih kira-kira enten masalah? Jangan cek enten masalah, ngoten. Masalah itu cilik-cilik mawon ya, cilik-cilik mawon. Lah terus permasalahan di TPS harus diselesaikan di TPS, tidak boleh dibawa ke balai desa. Pokoknya sembarang itu mau harus selesai di TPS. Makanya nanti hati-hati. Pokoknya intinya hati-hati tulis. Ya hati-hati tuh. Karena makin dan distribusinya menurut pulau. Nama jadi tidak sama dengan dulu. Kalau dulu ini ketua ya, dari dia. Lebihnya dari KPPS. Loh, dari PPS ya, dibongkar di sini oleh PPS, tapi sekarang tidak dibongkar, harus diselesaikan di TPS sampai tuntas, terus tuntas bukan masalah, hati-hati kan, sampai itu loh, kayak itu tuh sampai, ini Mbak Dinda, singan itu, bukan kan ada diberi kuliah, ketinggal, kecil ini, lihat duit ketinggal, aneh diberi kebutuhan itu aneh. Sama yang kata ini sampai yang ada di dalam penerimaan logistik pemilu di dalam kota, di kota presiden yang kabupaten. Lagi awas harus ngerti. Ada printer ini, logistik, tahu logistik sampai? Ya, pokoknya seakan tua benar. Si kabupatennya di kota presiden. Ya, satu buat. 28 logistik harus ada di. Pertama, kan ditokno, kan bukan itu, ditokno ya, ditulis kabupaten nopo ditulis, jenenge nopo, jumlah itu semua ditulis. Hati-hati loh ya, sama ini loh ya, si ketua sama Cik. Aku seneng yang juga sama Cik lucu. Dengan tak ada tuh dengan, nanti ada Cik, sangat ada sponsori. Mari bisa. Oke, tahu terus ya, sampai di sini semua. Terus kalau bono gimana, enten jurisi male yang harus dimasukkan lagi, kudu sesuai. Sampai nggak sesuai, tak tahu ke kecamatan, kata orang-orang dibongkar keliru, tak tahu sampai. Masalah desa berani dulu jamin. Ada di PPK dulu di Sanjurame. Terus kalau anu kan nggak bisa membuktikan, harus tak coba TPS biro mana 20 tahun ini nggak jauh. Tasan berapa kalau sampai selesai. Ya. Oh, saya tahu ini kan nggak apa-apa. Ya, lepas itu juga kok. Lu apa? Anak ibu lagi bujuk boleh. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Sampai nggak boleh takut. Jadi ini ketua KPU waktu mulai bincang di Hotel Asen. Nggak boleh takut. Nyantai tapi serius. Ya, nyantai serius. Nggak ada yang ditakuti. Ini kuda, kunci ini kuda, teliti, niku. Oh, lain coro ekstra gini apa ya? Lain masalah terjawab itu ya. Di buatin sampai untuk Solo yang lain. Jadi gini. Sama kan yang ngomong aku. Opo sih tak ngomong itu.
Habis itu Pak. Bapak? Habis itu. Ya mestinya diganggu ngomong-ngomong aja nih. Wah, dinamik kaya nih Pak. Jadi banyak nopo dino ini. Nanti akhirnya bikin sore. Kenapa jenenge? Lek masalah kerja dia. Dia sampean kudu ekstra. Lek dulu niku anu, waktu melekan kan biasanya makan terapi ya. Lek dulu aku bengi-bengi. Cocok. Lek sak kecore dipasang yen kira-kira jam 09.00 mari, ini sampean istirahat. Besok jam 6 pun berangkat sampean. Wah, hebatnya gajah itu berarti menunjukkan Mbak Suci senang dia. Pun dipikir. Jadi pikirin lu, lu kalau ngoten, pergolek singen itu dia, noto TPS sama jatuh olah sebenarnya. Jadi emang waktunya, atau sore-sore diselesaikan, jam 9 pulang tunggu, jam tangi, jangan marah bosnya sampean, ya aku sudah dia, sampai singatan ya. Nah bisa, itu sedihnya itu tak tahu sebabnya ya. Nah, ya, untuk khawatir, ibu tak juta. Jangan khawatir nih, gantek dengan sedihnya. Ya itu ya. Alhamdulillah, terus pulau semuanya berangkat. Ini pun kena. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi. Masalah KPPS, masalah stempel gimana? Ada yang backup, ada yang koordinir ada. Tadi yang namanya siapa dulu? Agung. Oh sama Agung. Oh, Agung kenapa statusnya? Oh ketua, TPS 10. Oh, berarti sampai damel stempelnya ber. Oh berarti sampai jangan stempel. Oh, jangan stempel asli. Enggak, saya akan karyawan stempel, berarti jerakan asli. Saya jerakan asli, berarti kalau percaya sama sampean. Oh, berarti kena gini tuh. Yang penting aja lali ambek PPS deh. Ya. Ya. Mereka berfokus di dalam proyek. Tujuan mas itu deh, tujuan betul jalur, dia sampai kayak nggak alhamdulillah. Tujuan sama sih, kita mau dari mana kan? Aku mau dari kau. Dia pun lematan supaya PPS gak banyak pikiran deh. Di sekolah pelajaran sampean, sudah di sekolah betul. Di zaman atur logo sih karena ini kan kode sampai debian. Dulu sampai dewi. Ojo larang tapi kualitasnya singati ya. Sip. Di luar saya. Oh jadi ambek konco tego dareng ana bari akeh kok soro iki. Ya. Mau nang ngene jare Cak Agung ngomong konco. Apa wis? Ya Cak Agung nggih. Ya, mangkel. Ini biasa mawon. Dia pun sampean batu menejo. Masih belum dipikirnya tentang walu. Umpamane tak untuk nambah tidak. Umpamane tak backup. Jadi pun tak ini kan pikirannya kan nggak bodoh. Mesti gini, wah, boleh cabut. Rumahnya. Dorong tahu, berarti kan dipikiran apa dia? Niku kau saya mikir, engkau gak apa sih? Berarti ini titik engkau pulau sih dialeno, kasumpun. Kalau daripada elek berkorok duit. Salah titik tapi berkorok, terus elek terus. Wah, itu panitia boleh buat itu. Kalau boten. Pun mungkin Rudina secara pribadi kali itu loh, sebetulnya tidak ada hubungan dengan saya, itu tidak ada.
Tapi kan karena saya kan ngomong kayak sama pulang ya. Nanti itu cek ro piro regane, iku cek agune kakek berarti aku cek ro. Kita gak apa-apa cek agung, kok ngono baleno durane gede-gede telu, lah ditak tutup wis. Loh, pacar sih tak kayak paruan Mbak Batu. Ini darah tinggi. Kolesterol, bener. Bener. Mudah-mudahan mari kita baca Fatihah dengan harapan acara ini lancar dan panjenengan dibaringi kula panjenengan panitia penyelenggara dibaring kesehatan, kekuatan, pemahaman sehingga kobrosan nanti lancar mengkenakan halangan apa kemauan. Al-Fatihah. Mungkin sampai gak paham, sampai nakut, oh susukan, sampai takut, ya gak ngerti. Kalau saya nggak paham, Mbak Dita nggak paham, saya tanya kepada PPK. Kondisi foto diri, kok ada turun diri, terima kasih langsung Mbak Dita. Karena waktunya sudah jam 8 karena teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini sudah peraturan sudah datang semua. Oke. Kita mulai dari pemungutan suara. Ya. Itu bolak-balik. Soalnya panduan sama ini harus sama. Untuk jadwal sama tahapan sudah tahu ya. Kita lanjut ke langsung ke pemungutan suara. Pemungutan suara ini salah satu adalah mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. H-6 teman-teman sudah bisa mengumumkan TPS mana yang lokasinya TPS di mana, tanggal, jamnya itu kita bisa mengumumkan dengan di speaker. Ya, pengumumannya dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara, menempelkan di papan pengumuman juga bisa, dan bentuk pengumuman yang lainnya. Kalau sekarang sudah punya grup WA ya, itu lebih cepat. Itu silakan teman-teman bersosialisasi bahwasanya tanggal 14 Februari itu adalah pemilu serentak. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah penyampaian surat pemberitahuan. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Apa DPT? C pemberitahuannya nanti akan seperti ini. Tak kelihatan. Ini juga ada nanti ya, nanti saya share. C pemberitahuan kayak biasanya undangan. Kalau yang sudah pernah jadi KPPS itu mesti kerojaan nulis dari Kapko DPT, kita nulis nama dan nicknya baru kita sebarkan. Tapi untuk hari ini, untuk saat ini itu sudah ada nama dan nicknya. Kita tinggal cari orangnya yang mana, kita bagi dari 7 KPPS bisa sebut beberapa TDT itu ada 300 maksimal, bisa dibagi 7 orang. Di sini ada tulisannya hari dan tanggal ya. Waktu pemungutan suara sudah pukul 7 dan sampai pukul 1 waktu kehadiran pemilih. Teman-teman sudah disarankan untuk membagi biar nggak langsung berujuk
7 semua enggak begitu ya. Mungkin di RT 16 ditulis jam 7 sampai jam 9. Terus di RT selanjutnya jam 9 sampai jam berapa, ini juga bisa dibagi ya. Disarankan seperti itu. Untuk jam 11 sampai jam 1 biasanya itu adalah DPTB. Tahu DPTB? Daftar pemilih tambahan. Jadi pemilih yang pindah coblos, salah satunya pindah domisili atau yang kerja di sini, yang masuk di Randu itu ada 2 macam, pindah domisili dan yang bekerja di sini tapi KTP-nya luar. Ada yang sudah pindah coblos. Jadi nanti saya kasih warning ya nanti, soalnya memang kalau ada DPTB mesti jumlah surat suara itu mesti enggak klop, jumlah surat suara itu seperti ini. Dan caranya agak lebih juga teman-teman. Jadi teman-teman kasih ya, bukan kemarin katanya Cak Tony bawa kopi, jadi bagi sama bawa kopi. Ini kita bagi, tapi juga kita dokumentasikan. Itu ya, karena ya zaman sekarang ya, kita nggak dapat, tapi kita punya dokumentasi ya. Di panggilan juga disarankan ya untuk foto dan video untuk disimpan di arsip. Jadi setiap memberikan undangan itu harus ada fotonya. Walaupun juga dititipkan semuanya ada saudaranya membuat foto ya. Ya, per orang. Jadi siap-siap dipindah dulu fotonya. Nah, ini kan sekarang DPT-nya paling per TPS itu maksimal 300. Tapi kan teman-teman bagi toh 300 bagi 7 berapa sih? Nah, itulah. Atau nanti jalan 2 orang, 1 foto, 1 bagi, seperti itu. Atau pakai foto langsung sendiri nggak apa-apa kan, pakai 0,5 tuh udah punya ya. Enggak, ini foto nanti kan kasih nama ya. Ini kasihkan apa, surat C pemberitahuan ke siapa itu nanti dikasih nama. Terus sampai saat ini ada pertanyaan, ini kita pilah-pilah semua ya. Lanjut. Nanti di C pemberitahuan itu jelas ada yang sudah, ada yang meninggal ya, ada yang teman-teman nggak tahu orangnya, kadang tidak diketahui keberadaannya, tapi tidak ono. Coba dihubungi lewat media elektronik kayak WhatsApp atau yang punya telepon, coba ditelepon dulu ya, jangan sampai tidak terdistribusi. Terus kalaupun memang ada yang meninggal, terus orang yang tidak dikenal, orang yang tidak tahu keberadaannya, itu selanjutnya akan dikembalikan melalui berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara. Ini aja nanti saya share semua yang namanya kertas-kertas kayak begini ya, karena buatnya pengembalian teman-teman memberikan surat pemberitahuan itu maksimal hamil 1 jam 5 sore. Ketika sudah ada yang harus dikembalikan itu segera membuat berita acara jam 5 sore tanggal 12. Selanjutnya setelah kita jam 5 sore sudah berita acara, terus biasanya habis maghrib logistik datang ya, logistik datang. Ini pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara sudah ya. Nah,
masih nggak kelihatan ya, kecil. Oh. Ya, ini kopi ya. Ini fotonya, foto, bukan foto. Ya tadi ini yang form C pemberitahuan KPU sudah clear ya, tahu ya. Ini pembukaan pembagian yang tadi. Nanti berisi dengan rincian penyebabnya tidak terdistribusi, kenapa ada yang meninggal dunia, berapa orang, pindah alamat domisili berapa, pindah memilih berapa, yang tidak dikenal berapa. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah penerimaan logistik. Jumlah ya, langsung meninggal, terus pemilih tadi temui tidak ketemu di acara. Apakah itu misalkan untuk pemotretan itu apakah bisa dilakukan satu keluarga? Iya. Ya. Tadi itu Nah, ya. satu rumah berapa orang gitu Ya, kan? iya gitu. Bisa dipotret sekalian gitu ya. Wakil satu ya. Ya. Gak situ-situ uang ketemu ya. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini adalah perlengkapan pemungutan suara bukunya kata lainnya. Terus ini biasanya datangnya habis maghrib sampai nanti kita distribusi sampai TPS 20, nggak tahu sampai malam pastinya. Ini ada beberapa logistik yang di luar kotak suara. Ada kotak suara, bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, stiker, nomor kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan BPT, BPTB, formulir model C, daftar hadir BPT dan BPTB. Di dalam kotak juga. Ini detailnya bisa dibagikan ya, Mas Yo. Per BPS. Hah? Perwakilan ya, nanti ketuanya ya yang dapat ya. Ini pecah kan ya TPS ini. Coba. Mbak Dita mau tanya, Mbak. Iya, iya. Kan Thomas. Kalau fungsi pemberitahuan ya sudah dibagi ke orang yang keterusut atau bilang gimana, Mbak? Jadi sampai hilang. Itu masih dino kok hilang. Ya kan mau tenang. Mungkin ada Jauh. Ini ya. Ada tulisan catatan untuk pemilih wajib membawa KTPL walaupun sudah ada di pemberitahuan ya. Nanti berarti KPPS 4 yang berat. Ngomongnya lali itu membawa. Tapi aku bawa KTPL. KPPS 4 itu dicek DPT online. Setelah HP tetap berarti otomatis ya. Tapi yang mau saat itu hasil di KPPS 2 itu tadi kan pasti ngitung dari surat pemberitahuan. Jelas nanti itu perkara itu. Bisa mas? Ya. Bisa. Ya mudah-mudahan aja sih sampai 9 ya. Loro kurang siji mas. Terus kurang siji. Sudah rata. Siji mana mas? Enggak tak? Oh ya wes. Itu sudah sebagai pegangan. Kenapa? Kurang. Harusnya nggak kurang. Itu sudah pas 20 TPS. Karena saya lebih aja. Harusnya ya pegangan aja. Nanti ini simulasi ya. Nanti harus mampu jadi TPS ya.
siji. Enak loh. Ini gimana? Siapa yang murah? TPS berapa? TPS dulu ada yang bawa. Hah? Terus nggak apa-apa mau disik ya? Itu pemain ngomong. Dilihat yang itu dulu. Nanti tak buka no yang besar di sini. Oh, monggo. Banyak ini. Ya. Asal. Ini yang buat kotak suara di Menamburi kali. Tapi nanti teman-teman KPPS juga menyediakan ATK lainnya di lembar paling bawah itu ada. KPPS menyiapkan ya di luar dari yang sudah disediakan sama KPU. Yang kalau KPU sudah ada sudah, poin ada. Yang KPPS harus siapkan itu adalah alat penghapus tulisan atau correction pen, pembatas halaman, bukan. Ini pembatas halaman. Buat apa? Buat apa? Nanti kalau simulasi baru tahu ini gunanya buat apa. Ini pembatas halaman, salah ya. Ada printer scanner, teman-teman sudah usaha cokan ya, sudah dapat semuanya. Gunting, staples, lampu jelas, kita sampai malam. Papan pengumuman buat sendiri, ya. Triplek ojo di situ, ojo dua. Identitas TPS yang tadi sudah di-share sama teman-teman boleh dilakukan seperti itu. Di dalam kotak suara ini surat suara, tinta, segel yang di sini sudah dibagi ya per kotak. Yang paling banyak ini ada di PPWP ya, Presiden dan Wakil Presiden. Ini nanti dibaca lagi. Ini masih alur. Persiapan pemungutan suara sekarang. Penyiapan TPS, teman-teman sudah tahu lokasi TPS-nya di mana? Sudah kira-kira jalannya apa belum? Belum. Siapa mau belum? Saya. Apa nih dari layar? TPS mana? TPS 1. Sudah dicek lokasinya? Sudah. Kira-kiranya memadai untuk jadi TPS? Banyak kandangnya. TPS 1. Ada apa? Kandang PT, kandang kucing. Mana ya? Loh, temenan iki. No tipu-tipu. Terus oh dengan kandang PT? Tahu kayu. Kira-kira ada lokasi lain? Ada Di mana? di depan rumah. Tapi tanpa nyewa terop itu. TPG ya. Apa nggak mungkin TPG itu? Oh, bukan TPG. TPG nggak boleh. Mahal biayanya. Ya nanti kita cek ya. Nanti kemarin sudah ada yang survei, terus ada yang minta saran kalau pindah. Kalau ada yang kurang, nanti coba Mas Toto atau saya, nanti kita cek lokasinya. Malah sudah ada beberapa yang kita ganti, ada yang oke, ada yang kita lihat dulu. Dari penerimaan TPS selanjutnya adalah mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB, DPC, DCT ya. Teman-teman kan buat papan pengumuman
dari Sitek itu. Nanti juga ada yang namanya menempelkan daftar pemilih tetap, ada nama-namanya calon tetap DPR, semua itu ditaruh di papan pengumuman di depan TPS nanti. Ya, tahu settingannya ya. Selanjutnya juga penyerahan salinan DPT, DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas. Nah, ini lokasi tempat pemungutan suara. Dapat dibuat di ruang terbuka, tidak dibuat dalam tempat ibadah. Ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8. Gak mungkin dong 4 kali 6 tok. Masih ada yang nambahkan 4 kali 6. Bapak Yunus Lois Los nambah dah? Nambah. Oke. Terus harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Sebelum logistik datang ya sudah harus ready ya teman-teman. Oh, tanggal 12 tapi di desain ya. Ini jenama pemungutan suaranya ya, ada pintu masuk dan pintu keluar harus ya. Nanti disediakan untuk ruang tunggu biasanya 25 kursi, idealnya 25 kursi, 5 untuk disabilitas. Yang disabilitas itu seperti lansia, ibu hamil, ya itu didulukan bisa, ya. Penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksana pemungutan suara pembagian kertas. Ini sudah ada draftnya. Nanti saya share. Kita saat simulasi 3 hari itu nanti dari teman-teman simulasinya. Kami siapkan draftnya untuk kata pengantar, sumpahnya. Kita nanti simulasi ya di hari itu. Nah, ini pelaksanaan pemungutan suara. Memeriksa TPS dan perlengkapannya. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk saksi dimintai surat mandat. Nah ini ya alurnya dari rapat pemungutan suara. Pengucapan sumpah janji, penjelasan dan pelaksanaan pemungutan suara ini sudah ada draftnya, nanti saya share. Saksi TPS juga. Teman-teman di TPS harus sudah ready jam 6 pagi ya, jam 7 sudah harus siap untuk memulai rapat pemungutan suara. Kita tunggu ya dari TPS, dari saksi itu juga harus sudah hadir. Kalau dari saksi dari TPS belum hadir di jam 7, kita tunggu sampai jam 7.30. Nah sampai nanti sampai mulai ya sesuai ya. Tapi kalau kita sudah tunggu sampai jam 7.30 ya nanti kita mulai. Ini sudah ada waktu mulai jam sore mentok. Nah ini pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh keluarga. Saksi belum datang sampai jam 7.30 ya, baru datang jam 8. Itu saja diperbolehkan masuk TPS atau tidak?
Boleh. Boleh ya. Tapi tunggunya kita sampai 7:30 ya. Nah, ini tata cara pemberian suara oleh pemilih. Teman-teman sudah baca ya? Belum, cuma belum baca. Ini nanti tahu kesalahannya, tahu kalau di simulasi. Boleh ini kan, tapi lah buku panduannya. Iya, buku panduan yang mana? Ini tidak bisa Yang jadi pertanyaan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, ya, sudah didata di DPT. Bisa dicek DPT online-nya nanti di KPPS 4 atau yang menerima pemilih untuk pemungutan suara itu siap-siap pegang HP. Kalau dia tidak terdaftar, kita coba cek dulu, ya, dicek DPT online nggak boleh cukup gitu ya. Biasanya kan apalagi nanti riskannya TPS-nya dekat, boleh sih cek doai, tapi ternyata bukan TPS-nya. Kita cek, jadi bagian nyaring ini KPPS 4, ya. KPPS 4 ini yang nyaring. Ini beneran di TPS ini atau enggak? Ini merupakan DPT, opo DPTB, opo DPK, itu di KPPS 4. Ini yang kedua, pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPTB. Di lanjut itu ada DPTB 2 jenis ya. Yang satu karena pekerjaan, yang satu sudah pindah domisili. Dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Tapi ini jadi rancu. Nanti semua yang punya KTPL tapi bukan orang begitu direbut ke DPK. Bukan ya? Jadi yang memang DPK itu adalah yang mempunyai KTPL tapi dia tidak masuk di DPT, tapi wilayahnya tetap di DPT. Kecuali kalau KTP-nya luar, tapi dia sudah mengurus DPTB, dia punya surat pemberitahuan DPTB, itu berarti dia boleh. Ada di, nanti saya bacakan di DPTB. Ini form daftar hadir di PTB. Ya, di sini nggak kelihatan ya. Di sini nanti sudah tahu dapat berapa surat suara. Bisa jadi ini kan nama, terus dia itu alasan pindahnya karena dia bekerja di sini, tapi KTP-nya masih luar. Tapi dia untuk coblos di tanduk itu. Nanti biasanya cuma dapat 2 atau 1 surat suara. Yang pindah domisili pun seperti itu. Tapi regulasinya kemarin ganti ya. Kalau pindah DPTB yang pindah domisili itu sama halnya dengan DPK. Jadi mereka dapat 5 surat suara dengan menunjukkan KTP yang sudah baru ya, KTPL. Kalau ada
ada DPT yang masih belum punya KTPL dan nggak mau ngurus rekaman KTPL, itu boleh bawa kakak atau gimana? Harusnya sudah rekaman ini sudah di dibantu sama Dispenduk Capil, pelayanan sudah sampai jam 7 malam. Jadi kalau memang mau haknya untuk milih itu digunakan, ya otomatis teman-teman yang belum punya KTP segera ngurus. Kalau belum ada KTP-nya berarti nggak boleh dibantu. Tapi sudah masuk DPT ya. Lima nambah Pak ya. Oke. Kamu Sebenarnya kan ya, saya keliling. Sudah masuk DPT, tidak punya KTP. Begini, harus perekaman dulu. Tapi minta surat keterangan, tidak apa-apa. Tapi harus perekaman, itu langsung nanggulah dong, tidak boleh. Harus perekaman, lalu bawa surat keterangan bahwa dia sudah rekaman. Perekaman. Rekaman kan bisa pilihan. Kecamatan. Iya, paham ya? Oke, tapi belum ada KTP, minta surat keterangan boleh. Udah boleh, harus syaratnya harus perekaman dulu. Oke, kan syaratnya kan harus KTP. Oke, syaratnya kan harus KTPL. Saya jelaskan. Pak. Ya, terima kasih. Tidak melanjuti pertanyaan yang sebelumnya. Bukannya yang sudah terdaftar di DPT berarti dia sudah mendapatkan C pemberitahuan dan berhak mencoblos. Apakah dari C pemberitahuan itu perlu ditunjang dengan dokumen-dokumen lain seperti KTP atau KK? Kan nggak perlu gitu, saya pikir. Kan sudah ada C pemberitahuannya, dia sudah dapat surat undangan, bukannya seperti itu. Begini, waktu dicoplit diperkirakan dia itu kan hari itu kan umur 17 dimasukkan kan begitu untuk kepentingan ya. Nama Cip, menurut ya? Betul ya? Betul. Karena sudah diberikan pagi umur 17 kita masukkan. Terus kenyataannya anak itu sampai hari H tidak ngurus KTP. Kan tidak boleh. Karena syaratnya itu kan harus KTPL. Dia kok paham? Paham. Wis paham aja. Cari Rizal kan nggak pakai KTP karena sudah DPT kan begitu. Betul masuk DPT, tapi KTP-nya kan nggak punya KTPL, juga belum perekaman, berarti kan dia tidak terdaftar di Japil. Harus pakai KTP. Apa maksudnya itu putus bagi DPT? Oh, ini DPT. DPT gak usah KTP, Pak. Iya. Kecuali kalau DPT kan memang harus membawa KTP atau kakak. Begini loh. DPT Saya kan gawe undangan. syaratnya ngobrosan dan punya KTPL. Karena sudah diinformasikan waktu itu, mungkin begitu Mbak. Karena sudah diinformasikan, oh ini sudah masuk waktu hari 17, didaftar di Mantarli. Ya. Terus kenyataannya prosesnya dia tidak mau ngurus KTP. Padahal dasarnya
KTP. Gimana masuk? Oke lah. Nanti kalau kurang paham pertanyaan ini nanti saya konsultasikan ke BPK, nanti saya share di grup. Jangan. Apa Jan? Kita akan ganggu teman. Begini ya. Kalau nanti saya konsultasikan kepada BPK, nanti hasilnya saya share bagaimana. Karena pemahaman saya waktu di teks seperti itu. Ini Pak, mungkin ada perubahan kalau dulu kan yang sudah ada C pemberitahuan. Iya. Nggak perlu lagi membawa dokumen KTP atau KK. Belum enggak. Kalau DPTB itu kan harus bawa KTP atau KK. Itu kan itu kan. Nah, yang saya tanyakan yang sudah dapat C pemberitahuan perlu membawa KTP juga atau enggak? Itu loh. Ya perlu. Kita ngomong ke masyarakat juga kan seperti Iya perlu. Kecuali memang kan gini loh. Ini informasi yang terima. Kalau TPS kan kalau kamu kan tahu lah, oh ikan dia mau babat yang begitu kan. Itu tahu babat, itu mau gantung gantung. Kalau kan usul lagi dia mau babat. kan sudah bawa C pemberitahuan juga. Ya ini memang dilema. Artinya kita area ini ganti KTPL, itu berada uang. Padahal kita boleh mau babat, berarti kita kecolongan berarti ya. Bisa dikatakan kecolongan. Wah, tadi enggak. Enggak ini sudah di DPT, sudah ada pemberitahuan, ya. Aslinya nggak punya KTPL. Terus dari ini jam orang nyoblos begini, berarti kita nggak tahu, berarti TPS-nya kan nggak tahu, berarti TPS-nya kan nggak tahu kan ya. Dan kita juga yang kita tahu orangnya juga. Jadi kan nggak mungkin kecolongan. Kalau kita kecolongan kan orang asing kita Enggak, artinya kita kecolongan dia tidak punya KTP bisa nyoblos, artinya begitu. Oke, saya nanti nanti pertanyaan Rizal nanti saya angkat ke BPK ya, nggak apa-apa nanti saya share di grup. Kenapa kok ada sih pemberitahuan hanya kamu tangkat KTPL kan dulu kan kita kan dari Pantarle. Pantarle kan juga diatur bahwa Pantarle harus mendata anak 17 tahun pada saat 14 Februari atau apa jenis sebelum atau hari kan atau aturannya Pak. Mulai pada saat C pemberian itu ada, KTP-nya nggak ada Mas. Itu lah dasar kita kenapa C pemberian ada, KTP nggak ada karena Pantarle dulu aturannya dalam mendata adalah anak 17 tahun sebelum hamil itu lah itu aturannya. Mulai sampai sekarang kalau pada saat pilih harus ada C pemberian plus KTPL kan luar biasa ya. Baru gak dulu ya. Kesalahannya baik ya sendiri, gak dulu. Padahal dasarnya nyoblos harus KTPL. Itu paten. Nyoblos harus KTPL. Paten itu kesalahannya. Kakak nggak boleh. Iya. Di buku panduan sudah ada KPPS menerima kode C pemberitahuan, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTPL. Di C pemberitahuan juga ada catatan untuk pemilih wajib membawa KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP dari Disdukcapil. Sudah ini yang dipegang. Asik itu ya, asik. Pusat. Wah, iya masuk ke sini. Iya. Memang itu aturannya, patokannya KTPL, paten itu.
Oh gitu ya. Kita kan sharingan enak kalau sharingnya. Bukan berarti saya pinter enggak loh ya. Nggak pinter saya. Sharing enak sharing. Nanti pertanyaannya yang saya sulit untuk menjawab nanti saya ajukan ke PPK. Terus ya, sudah balik? Enggak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di TPS 6 ada kasus salah satu DPT itu masih memiliki KTP lawas, KTP lawas untuk rekaman, untuk pembuatan baru KTP elektronik sudah berulang kali, tapi masih belum ada belangkonya. Apakah itu bisa diterima atau enggak, Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai suket atau segera mengurus IKD. Tahu IKD? Share ini, share videonya. Saya video. Saya dong.